Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Islamiyah Nurullah, marilah silaturahim dan majelis taklim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan ternyata berikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan ya. Nikmat-nikmat yang lain tentunya nikmat kesempatan yang luar biasa pada malam hari ini. Kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para lisannya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Maka tentunya kita juga berdoa untuk saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Islamiyah ini. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, dan Allah mudahkan segala urusan kita semua, amin. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan yang mulai ini kita kemarin telah menyelesaikan bab ridho gitu ya. Kemudian pada malam hari ini kita masuk pada subbab yang masih bagian pada makna syahadah, yakni at-tahqiq makna asy-syahadatain. Ya, dan tahqiq itu perealisasian, makna itu kandungan ya, asy-syahadatain yang dua kalimat syahadah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita menyadari betul di sini ada satu hubungan. Saat kemarin kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian kita menjadi pribadi yang mukmin gitu ya, maka ada satu hubungan yang luar biasa antara orang mukmin ya, antara mukmin dengan Allah SWT. Di mana hubungan mukmin dengan Allah Taala itu merupakan sebuah hubungan ubudiyah atau pengabdian. Di mana hubungan nanti ini dasari agar atas tiga unsur ya, yakni pertama al-mahabbah, cinta. Kemudian nanti ada at-tijarah, yakni sebuah perniagaan. Dan yang ketiga penting yang ketiga adalah al-amal atau jihad gitu ya. Artinya Bapak Ibu Allah, dengan merealisasikan ketiga unsur ini ya, maka setiap mukmin wajib menjalani hidupnya sebagai pejuang Islam dengan senantiasa mempersiapkan watak seorang mujahid. Jadi seorang lagi Bapak Ibu. Jadi dengan ini nanti bahwa setiap muslim ya, itu wajib menjadikan dirinya sebagai pejuang Islam ya. Dengan mempersiapkan dirinya memiliki watak sebagai seorang mujahid. Bapak Ibu Allah, pada kesempatan yang lalu pernah kami sampaikan ya, jadi siapa itu mujahid ya? Jadi sebagaimana kita pahami di dalam surat Al-Asr ya, kita semua hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu semua dalam kerugian. Ya, kerugian dalam artian kalau dalam bahasa khusr itu kerugian di dalam segala hal. Termasuk orang yang sholat pun bisa rugi. Ya, apalagi yang tidak sholat gitu ya. Illal ladzina amanu wa amilus sholih, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya di sini orang-orang yang tidak merugi adalah secara pribadi, dia adalah pribadi yang orang-orang yang soleh, yakni memiliki keimanan dan sekaligus senantiasa melaksanakan amal-amal soleh. Amanu wa amilus sholih. Kemudian wa tawassaw bil haqqi, dan mereka senantiasa mengingatkan dalam kebenaran ya, dan al-haq.
Artinya di sini Bapak Allah, kalau kita terjemahkan lebih jauh, orang yang tidak merugi tadi selain secara pribadi dia solih, dia di masyarakat adalah seorang dai. Kenapa? Karena dia senantiasa memperjuangkan, yakni menyampaikan satu kebenaran, amar ma'ruf, sekaligus mencegah hal kemungkaran. Amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya orang yang tidak merugi ini di masyarakat dia adalah seorang dai, apapun caranya. Kemudian ternyata dilengkapi dengan watawasau bis sabr, yakni saling ingat mengingatkan dalam sebuah kesabaran. Ini luar biasa ya. Sehingga ini sering dimaknai, ini adalah bagaimana seorang yang tidak merugi itu, dia senantiasa berpikir bagaimana memberikan kontribusi untuk Islam. Itulah mujahid ya. Sehingga kita kenal Imam Al-Ghazali seorang mujahid karena beliau mengarang dengan banyak buku kitabnya. Imam Syafi'i, semua yang memberikan sebuah kontribusi terhadap Islam itu disebut dengan mujahid. Maka kita pun juga diharapkan nanti seperti itu, secara pribadi solih di masyarakat seorang dai, kemudian untuk Islam kita ada kontribusi yang kita berikan. Untuk yang ketiga ini tidak perlu khawatir Bapak Ibu ya. Jadi waduh Ustaz saya nggak punya ilmu, nah ada harus punya ilmu untuk menyampaikan seperti para ustaz atau para kiai semada. Ya, jadi apa Tatang misalnya belum mempersiapkan ini semua, merekam kemudian dia upload, itu bagian dari mujahid. Ada sebuah kontribusi menyebarkan kebaikan. Siapapun kita bisa. Ya, baik Allah, maka tentunya lagi-lagi di kitab ini disebutkan bahwa seorang muslim saat menyadari itu semua untuk merealisasikan kandungan dua kalimat syahadah, maka dia mempersiapkan dirinya menjadi pejuang Islam yang senantiasa memiliki sebagai pejuang berwatak mujahid. Ada kontribusi yang dia berikan. Sehingga dalam hal apapun Bapak Ibu, dalam hal apapun ya, jadi setiap kita melakukan atau terlibat dalam sebuah acara dakwah, itu kita tidak pernah berpikir saya mendapatkan apa gitu ya. Tetapi kita akan berpikir bagaimana saya memberikan kontribusi sehingga Allah menilai itu sebuah kebaikan. Ya baik. Bapak Ibu Allah, maka tentunya ya, yang pertama adalah nanti kita akan jadikan Allah itu sebagai ada sebuah transaksional antara kita dan Allah. Ya, hubungan kita ubudiyah tadi itu menjadikan kita nanti memiliki sebuah transaksional atau jual beli antara kita dan Allah. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembeli. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, tolonglah agama Allah. Ya yansurkum, Allah akan menolong agama kalian. Ya, menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan memberikan pendudukan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Di surah As-Saff ya, orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perniagaan yang akan menghindarkan kalian dari azab yang pedih. Baik, Bapak Ibu Allah, perniagaan ini lagi-lagi atau ubudiyah tadi, yaitu melingkupi tiga hal. Yang pertama al-mahabbah atau cinta, sehingga disebutkan dalam kitab ini cinta yaitu suatu ikatan hati untuk mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah. Jadi cinta itu adalah sebuah ikatan hati untuk mencintai apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya apa-apa yang ditentukan Allah bagi kita. Jadi ini adalah cinta. Ya lagi-lagi Allah. Ini seperti kemarin sudah di dalam bab sebelumnya ya, masalah ridho, di mana ridho ini akan terasa ringan manakala didasari dengan cinta. Karena dengan cinta itu nanti keridhaan kita tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakan perintah Allah karena cinta. Begitu juga kita tidak akan merasa terpaksa untuk meninggalkan larangan Allah karena cinta. Ini pentingnya cinta. Ya, Allah. Maka tentunya ikatan ini membuat pribadi muslim atau mukmin itu dengan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini. Kemudian yang kedua, hubungan cinta seorang mukmin dengan Allah itu digambarkan dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang teramat sangat kecintaannya terhadap Allah SWT. Asyaddu hublan. Di dalam surat Al-Baqarah 165 misalnya. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Tapi innalladzina amanu, tetapi orang-orang beriman asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, mereka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim tadi itu mengetahui ketika mereka melihat siksa Allah ya pada kiamat ini, maka kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya. Ya Allah itu ya. Kemudian disebutkan pula di sini bahwasanya di antara tanda-tanda cinta kita kepada Allah adalah senantiasa membaca kitabullah. Ya, di antara tanda cinta yang lainnya, yakni kita mensegerakan manakala dipanggil Allah. Allahu Akbar, kita segera, gitu ya. Kemudian ini dibutuhkan sesuatu, kita segera, gitu ya. Ini karena lagi-lagi begitu Allah memerintahkan kita, Allah memanggil kita segera menyambutnya. Sehingga apapun yang dicintai Allah, kita akan mencintainya. Innallaha yuhibbul muhsinin, misalnya Allah mencintai orang yang berbuat baik, ya kita akan berbuat baik. Ya. Jadi begitu juga orang yang cinta kita pada Allah itu juga akan menjadikan kita akan membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Apapun itu. Ya, Bapak Allah. Maka tentunya innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya, ketika disebut asma Allah maka bergetarlah hatinya atau gemetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat Allah maka bertambah keimanan dan pada Allah lah mereka bertawakal. Sallallahu lagi-lagi kecintaan seperti itu. Sehingga lagi-lagi Bapak Allah, orang yang mencintai Allah adalah orang yang cenderung terhadap kitab Allah. Bapak Ibu Allah. Sehingga itulah yang mendasari pertama terkait dengan tijarah kita, terkait dengan jual beli kita dengan Allah, terkait dengan ubudiyah dengan Allah yang biasa dengan cinta. Kemudian biasanya disempurnakan dengan 3 hal. Jadi saat kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk ubudiyah kita, maka ada hubbun, khaufun, roja, gitu ya. Di mana satu sisi ada satu kecintaan yang mendasari itu ke semua yang menjadikan kita benar-benar ridho dan ingin senantiasa beserta dengan Allah. Di saat yang sama al-khauf, ada kekhawatiran jangan-jangan ibadah yang kita lakukan ini tidak diterima Allah, maka kita berusaha melakukan yang terbaik. Al-khauf. Kemudian yang ketiga ar-raja, yakni kita berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga boleh kita beribadah kemudian berharap ya Allah meridhai kita sehingga Allah akan berikan balasan buat kita. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah. Kemudian yang kedua, bentuk perniagaan kita dengan Allah yang at-tijarah itu sendiri. Ya, tijarah di sini disebutkan pada hakikatnya semua manusia itu miskin dan fakir. Ya, di dalam hadis arba'in ya, hadis ke-24 itu disebutkan ya, sesungguhnya ya ibadi basallah wahai hambaku, sebenarnya kalian semua itu adalah telanjang gitu ya, kecuali yang aku beri pakaian, maka hendaklah kalian meminta kepadaku pakaian maka akan aku beri. Ya ibadi wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu lapar ya, kecuali yang aku beri makan, sehingga mintalah makan kepadaku maka pasti akan aku beri. Kemudian disebutkan lagi ya ibadi wa hambaku, sesungguhnya kalian semua itu sesat kecuali yang aku beri petunjuk, maka mohonlah petunjuk padaku pasti akan aku beri petunjuk. Ini subhanallah ya, lagi-lagi ini menggambarkan bahwasanya pada hakikatnya manusia itu miskin ya, dan Allah itu maha kaya. Sampai digambarkan gitu ya di situ bahwa seandainya seluruh manusia dari awal sampai dengan akhir, jadi mulai Nabi Adam sampai dengan manusia terakhir nanti yang terlahir sebelum hari kiamat gitu ya, dari golongan jin dan manusia, berarti ini kalau kita hitung mungkin miliaran ya, atau mungkin triliun ya, itu berada di satu tempat gitu ya. Kemudian mereka semua ini memohon pada Allah ya, semua mohon pada Allah, kata semua minta istana satu-satu misalnya, semua minta mobil satu-satu misalnya, semua minta pesawat satu-satu misalnya gitu ya. Itu semua kemudian Allah berikan semua permintaan mereka ya, dari orang pertama sampai orang terakhir, kemudian dari golongan jin dan manusia gitu ya, itu berarti triliunnya lagi, itu semua Allah berikan permintaannya. Ketahuilah itu tidak akan mengurangi hartanya Allah sedikit pun, kecuali seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Nih, itu menandakan betapa Allah itu maha segala-galanya. Bahkan nanti juga digambarkan di hadis tersebut ya, ya ibadi wa hambaku ya,
Seandainya di antara kalian, lau anna lengkap ya, min awalin wa akhir. Jadi orang yang pertama dan Nabi Adam sampai dengan orang yang terakhir tadi, itu semua baik, sebaik-baik manusia. Katalah semua memiliki sifat seperti Rasulullah, gitu ya. Itu semuanya. Ya, berarti kalau kita itu, kalau manusia mungkin kelihatan ya, tapi kalau jin itu kan ini ya, tidak punya batasan umur ya. Bisa anaknya puluhan, bahkan sekali lahir bisa kembar 10, itu jin gitu, gitu ya. Sehingga jumlahnya jauh lebih banyak. Ya, itu semua sifatnya baik seperti Rasulullah misalnya, orang yang terbaik seperti Rasulullah. Ketahuilah itu tidak akan menambah sedikit pun kemuliaan Allah. Ya, itu menandakan mungkin logikanya ngapain ya. Mungkin ada uang 1 triliun mungkin ya. Kemudian ditambah dengan 1 rupiah ya, nggak ngefek lah ya. Walaupun dia nggak bisa dibandingkan ya, misal aja gitu ya. Maka sebaliknya juga seperti itu. Ya ibadi wahai hambaku, jika semua manusia dari golongan pertama sampai dengan golongan yang terakhir, dari golongan jin maupun manusia, ya tadi jumlah sebanyak itu, kemudian mereka semua itu buruk, seburuk-buruk manusia. Anggap aja kayak Fir'aun semua gitu ya, atau kayak Abu Jahal semua misalnya ya, itu malah tidak seperti kita, buruk-buruknya. Maka bahasa Allah itu tidak akan mengurangi kemuliaanku sama sekali. Ya lagi-lagi Allah, ini penting sekali buat kita semua. Maksudnya ini untuk menguatkan kita begitu kita bicara Allahu Akbar, Allah Maha Besar, itu bayangin kita seperti itu. Ya, Bapak Ibu Allah, maka di kitab ini disebutkan bahwa perniagaan ini pada hakikatnya adalah semua manusia itu miskin dan fakir, tidak memiliki sesuatu apapun, termasuk dirinya sendiri itu juga bukan punya dia. Semua yang ada hanyalah milik Allah, semuanya semata gitu ya. Tetapi dalam perjanjian ini Allah menawarkan kepada mukmin untuk menjual apa-apa yang bukan miliknya itu kepada Allah. Artinya manakala Allah kita diberikan umur, ya umur kita jual kepada Allah. Pastinya kan ya. Kita diberikan rezeki uang, ya kita belanjakan di jalan Allah. Kita punya apapun potensi yang kita miliki itu senantiasa kita jalankan sesuai dengan aturan Allah. Itulah kita menjual kepada Allah. Sehingga Bapak Allah, perjanjian ini merupakan perniagaan dengan keuntungan di pihak mukmin yang sangat besar. Betapa tidak dikasih kemudian dijual lagi dan Allah balas dengan surganya Allah. Sehingga Bapak Allah, disebutkan pula di sini bahwa penawaran Allah untuk berjual beli kepada orang mukmin baik harta dan jiwanya itu dengan surga yang dimiliki Allah melalui suatu keuntungan besar. Sekaligus terbebas dari neraka. Jadi ini seolah-olah Bapak Ibu Allah, benar-benar orang-orang beriman itu untung banget gitu ya. Sudah gak punya apa-apa, dikasih modal Allah, fisik, harta, jiwa dan sebagainya, kemudian ditawari untuk berjual beli dengan Allah, dijual lagi kepada Allah. Dan Allah membelinya tidak main-main ya, dengan surga dan sekaligus dibebaskan dari api neraka. Itu di akhirat. Di dunia pun Allah memberi kita dengan sebuah kemuliaan. Jadi Bapak Allah, ini seolah-olah sebagaimana dalam surat As-Saff ya, ayat ke-10 ya. Ya ayyuhallazina amanu hal azulkum tijaratan tunjikum min adzabin. Wahai beriman, maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yakni beriman pada Allah dan Rasulullah dan berjihad dengan jiwa dan raga mereka, itu bentuk perniagaannya. Kemudian balasannya apa? Jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Subhanallah ya. Jadi ini satu perniagaan yang begitu utuh gitu ya, begitu sempurna, begitu menguntungkan buat kita semua ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, kemudian juga Allah ingatkan kita dalam surat ke-9 ya, surat apa ini? At-Taubah ya, ayat ke-111 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi anna lahum jannah. Ya, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Tentunya itu saat dibelanjakan di jalan Allah. Gini ya.
Kemudian yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtaluna wa yuqtaluna wa'dan alaihim haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Jadi mereka berperang di jalan Allah ya, sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Ya, membunuh berarti mendapatkan satu kemuliaan karena membunuh sebuah kekafiran, terbunuh menjadi syahid. Sampai Rasulullah gambarkan orang yang mati syahid itu pengen bangkit kembali, kemudian syahid lagi, bangkit kembali dan syahid. Kenapa? Karena begitu mulianya orang yang mati syahid. Ya. Kemudian disebutkan pula yakni sebagai janji yang benar dari Allah di dalam kitab Taurat, Injil maupun Al-Qur'an. Ya, subhanallah Bapak Ibu ya. Jadi ini bisa menjadi hujah buat kita semua ya. Buat mereka ya, yang mengaku berkitab Taurat maupun Injil, semestinya itu sama. Cuman mereka sembunyikan dan mereka rubah sedemikian rupa sehingga yang terjadi saat ini Taurat dan Injil tidak ada yang asli. Ya, baik. Begitu juga dengan Al-Quran. Sehingga dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikianlah itulah sebuah kemenangan yang agung. Atau ayat ke-111. Sehingga kepada Allah, kemudian di surat yang lain, jika Allah ingatkan kita, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka mereka itulah mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Oke, sehingga Bapak Allah, jadi kalaupun ini ya, jadi berinfak dengan diam-diam maupun dengan terang-terangan. Tidak harus begitu nyumbang hamba Allah, tidak harus gitu ya. Sebutkan namanya tidak apa-apa, bisa menginspirasi dengan yang lain. Oh Pak, ini sekian, sahabat sekian dan sebagainya. Begitu juga Rasulullah dalam sebuah hadis beliau, Rasulullah bersabda, kami berbaiat kepada Rasulullah ya, untuk mendengar dan taat apakah dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam kondisi malas maupun giat, dalam hal yang menyenangkan dan pada hal yang merasa dirugikan. Artinya dalam kondisi apapun, ini seorang sahabat senantiasa membaiat dan berjual beli dengan Allah melalui Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya yang berikutnya adalah berupa amal, ya. Jadi perniagaan kita dengan Allah, yakni berupa amal. Tadi al-mahabbah yang pertama adalah cinta, yang kedua adalah jual beli, kemudian yang ketiga adalah al-amal. Sebagaimana kita tahu di dalam surat At-Taubah juga ayat ke-105 ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Wa qul i'malu, dan beramalah kalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal-amal kalian. Dan tidak hanya Allah, tapi Rasulullah wal mu'min, dan orang beriman. Jadi Bapak Allah, perintah Allah dalam surat At-Taubah ini bagaimana kita disuruh untuk beramal yang sesungguhnya Allah melihat amal kita. Cuman caranya beda ya. Kalau Allah itu melihatnya bukan sekedar yang lahiriah saja, tapi juga batin kita. Sehingga niat ikhlas kita itu dibaca oleh Allah. Makanya satu ketika Rasulullah berpesan pada Abu Dzar Al-Ghifari, wahai Abu Dzar, ikhlaskanlah amalmu, karena sesungguhnya pengintai kamu itu sangat jeli, maksudnya Allah. Dan ternyata bukan hanya Allah saja, tapi Rasulullah juga menyaksikan amal-amal kita yang nantinya Bapak Ibu di yaumil hisab ya. Jangan pernah berpikir kita tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi Rasulullah akan menjadi saksi atas amalan-amalan kita. Sehingga kalaupun amalan-amalan ini tidak sesuai dengan apa dicontohkan Rasulullah tidak pernah menjadi saksi, maka tertolak itu semua. Begitu juga orang-orang beriman. Jadi begitu juga sekarang beramal bersama, ini ada lingkungan orang-orang beriman gitu ya, maka orang beriman juga menyaksikan amalan-amalan kita. Yang itu lagi-lagi Allah akan menjadikan sebab kita akan mulia di hadapan manusia karena amal-amal kebaikan kita. Ngerti ya, jelas lagi ya. Sehingga di sini disebutkan bahwasanya Allah mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu telah apa yang kamu kerjakan itu semua. Sehingga Bapak Allah, amal di sini di dalam ini kita sebutkan bahwa hubungan ini merupakan hasil dari hubungan cinta
dan jual beli yang meliputi semua pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan semangat ridho lagi-lagi ya, materi sebelumnya. Yang ini semua juga meliputi semua aktivitas pribadi, keluarga, masyarakat, bernegara, itu semua kaitannya dengan amal-amal kita ini. Ya. Sehingga di samping itu Bapak Ibu Allah, itu akan menjauhi semua larangan-larangan Allah dan hal-hal yang dapat membawa pada kebencian Allah. Ya, jadi di sini amal-amal ini benar-benar kaitannya bagaimana ini dasarnya adalah cinta. Yang kedua, kita sadar betul kita sedang berjual beli dengan Allah. Ya, maka tentunya kita akan melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan sekaligus meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya, Bapak Ibu Allah. Kemudian karena itu seorang mukmin akan menyediakan dirinya untuk hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Karena itu lagi-lagi seorang mukmin dia akan menyediakan dirinya untuk hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah, apapun kondisinya. Bapak Ibu Allah, maka kewajiban bekerja melakukan perintah Allah, dan Allah sajalah yang akan menilai amal perbuatan seseorang. Sehingga kontrak kerja kita itu dengan Allah. Ya, kontrak kerja kita dengan Allah adalah sebuah aktivitas untuk mencari ridho Allah. Maka seorang mukmin beramal jama'i dengan saudaranya selama mukmin sesama mukmin laki-laki maupun perempuan. Ya, jadi Bapak Allah, ini luar biasa. Ya. Kemudian juga di firman Allah di dalam surat Ali Imran misalnya. Ya, ini ya, surat Ali Imran ayat ke-195. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amalan amilun minkum min dzakarin aw unsa. Ya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan kepada mereka. Kemudian berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu ya. Ba'dukum min ba'din falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa qutu fi sabilillah wa qutilu fi la ukaffiru anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar thawaban min 'indillahi wallahu 'indahu husnul thawab. Jadi sebenarnya bahwa mereka laki-laki bertani karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya dan disakiti di jalan gue, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah, dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Lagi ini sebagai motivasi buat kita semua, betapa Allah memberikan janji yang luar biasa seperti. Kemudian di dalam surat Al-Maidah tadi At-Taubah lagi ya, 7172 misalnya. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah sebagian penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, gitu ya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Insyaallah. Jadi ini lagi-lagi Allah kuatkan kita terkait dengan hal tersebut. Baik. Kemudian jual beli tadi, balik pada jual beli lagi. Di mana mukmin sebagai penjual, ya, mukmin sebagai penjual. Mukmin sebagai penjual, yang dijual adalah harta atau ampal yang dimilikinya, yaitu semua simbol yang melekat pada diri dan dianggap sebagai miliknya. Ya, itu dijual. Harta, kekayaan, kedudukan, ya, jabatan, ya, kemudian pengaruh, itu semua bagian dari harta. Jadi jadi ketua RT, ketua RW, jadi direktur dan manajer apapun itu sebagian pada harta. Selain harta itu sendiri. Jadi jadi kepala keluarga misal itu juga merupakan bagian harta yang dimanfaatkan untuk senantiasa menegakkan kalimat Allah dimanapun kita berada. Gitu ya.
Kemudian jiwa, nafas gitu ya, itu meliputi nyawanya, tenaganya, waktunya, kesempatannya, perasaannya dan lain sebagainya. Itu adalah jiwanya. Dan ternyata yang dimaksud ini adalah bagaimana kita yujahidna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yani kita berjihad jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Itu yang kita jual pada Allah. Ya, sehingga seorang mukmin sebagai penjual itu dengan menjual harta dan nyawa mereka, manakala Allah membelinya dengan surga, maka Allah membelinya dengan surga. Ya, maka mukmin mempunyai kewajiban beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, hanya orang beriman saja yang bersedia menjual harta dan jiwa kepada Allah dan berkorban ya Allah. Lagi-lagi hanya iman. Lagi-lagi yang menguatkan adalah keimanan kita. Ya, Bapak Allah, maka tentunya siapa sebagai pembelinya adalah Allah. Allah sebagai al-mushtari, ya Allah sebagai pembeli. Maka dalam hal ini Bapak Allah, sebagaimana tadi dalam surat At-Taubah ayat 111 ya. Jadi sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin itu diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ya, dalam hal ini Bapak Ibu, ya dalam Allah sebagai pembeli tunggal yang akan memberikan dua keuntungan yang sangat besar sebagai penjual, yaitu surga, ya, yaitu surga sebagai dengan segala kenikmatannya sebagai pengganti harta yang diberikan orang mukmin tadi, dan Allah ridho jauh dari nikmat dan ini ya, jadi yang diberikan mukmin tadi, kemudian ridho Allah yang kedua yang jauh lebih nikmat daripada surga sebagaimana pengganti jiwa yang sebagai mukmin tadi. Jadi ada dua, yang pertama yakni Allah berikan harta surga dengan penuh kenikmatan tadi, dan yang kedua adalah ridha Allah. Kalau sudah kita dapatkan ridha Allah di dunia ini, apapun yang kita inginkan Allah senantiasa berikan yang terbaik. Ridha Allah, radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah meridainya dan kita ridha kepada Allah SWT. Maka jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat Al-Bayyinah. Gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka di sini jelas sekali betapa Allah sebagai pembeli itu dengan memberikan surga dan keridhaannya. Hal ini merupakan harga yang sangat tinggi yang Allah tawarkan kepada karena berupa keridhaan Allah yang lebih tinggi daripada nilainya tadi. Ya, jadi jelas ya Bapak Ibu, ini jelas bagaimana merealisasikan kandungan dua kalimat syahadat adalah sebuah bentuk transaksional kita dengan Allah, bentuk perjanjian kita dengan Allah, bentuk jual beli kita dengan Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terjadi apa? Yakni kita akan menjadikan hidup kita penuh dengan tiga hal. Jadi hayatul seorang mukmin, hidupnya seorang mukmin, yakni sifat-sifat mujahid yang semestinya ada pada setiap mukmin, itu bertaubat, ya, beribadah, memuji, bersiasah, ya, kemudian rukuk, sujud, amar ma'ruf, nahi munkar, ya, itu merupakan sifat-sifat seorang mujahid. Ya, jadi jiwa mujahid pada seorang mukmin itu senantiasa kalau melakukan satu kesalahan dia senantiasa langsung bertobat. Kemudian dia menjaga seluruh kehidupan dia untuk beribadah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian lisannya tidak pernah berhenti untuk memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu semua memuji-muji Allah. Ya, kemudian rukuk sujud juga kepada Allah. Amar ma'ruf nahi munkar, sekaligus memelihara hukum-hukum Allah SWT. Jadi kehidupan mereka seperti itu. Kemudian hidupnya seorang mukmin itu juga dengan dipenuhi pelaksanaan cinta. Ya, disebutkan ini. Jadi ada hayatul mukmin ada dipenuhi dengan pelaksanaan cinta itu sendiri. Kemudian juga dipenuhi dengan perniagaan dan amal jihad di atasnya tadi. Sehingga seorang mukmin, sikap seorang mukmin itu wajib menjalani hidupnya sebagai pejuang Islam dengan senantiasa mempersiapkan watak seorang mujahid sejati. Baik, pertanyaannya sekarang,
Seperti apa watak mujahid yang sejati itu? Baik, ternyata di sini disebutkan. Yang pertama, sifat seorang mujahid yang sejati itu adalah at-taubah. Ya. At-taubah, yakni dia senantiasa bertaubat, memohon ampun dari dosa-dosa dan menghindarkan diri dari sebab-sebab kemaksiatan. Itu seorang mujahid. Ya. Maka ini jelas sekali Bapak Ibu Allah, saat kita lagi-lagi ya untuk mewujudkan tadi kita menjadi pribadi mujahid yang memiliki watak tadi ya, mujahid tadi. Yang pertama kita senantiasa bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang yang senantiasa mensucikan diri. Gini ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, ini bentuk taubatnya bagaimana Rasul memberikan contoh pada kita ya. Sehari minimal 100 kali gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita menyadari betul gitu ya, betapa saat kita ingin berakhir dengan husnul khotimah, selain kepada Allah mahtimna bi husnul khotimah, kita juga senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang menjadi jaminan untuk menjadikan berakhir husnul khotimah. Di antaranya apa? Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di pagi hari, Allahumma anta rabbi, sampai selesai itu, kemudian di siang harinya Allah takdirkan dia meninggal, maka dia husnul khotimah. Begitu juga manakala sayyidul istighfar ini dibaca di sore hari, ya maghrib kayak ini, maghrib isya kayak ini, atau ini, kemudian malam Allah takdirkan kita meninggal, maka itu meninggal dalam husnul khotimah. Dan clue-clue seperti ini harus kita pahami, gitu ya. Itu sebagai seorang mujahid, ya. Jadi yang pertama, yakni seorang mujahid itu dia senantiasa bertobat, memohon ampun dari dosa-dosa dan menghindarkan diri dari sebab-sebab kemaksiatan. Baik, kemudian sifat mujahid yang kedua ternyata sebutkan sini adalah at-tahmid, yakni pujian. Ya, yakni mereka senantiasa mengabdikan diri kepada Allah apakah dalam keadaan lapang maupun sempit dengan pengabdian yang ikhlas. Ya, kita masih ingatnya di dalam surat Ali Imran ayat 103 misalnya. Wasari ila ma'firati min rabbikum wa jannatun ardhas samawati wal ardi. Dan hendaklah kalian mensegerakan menuju ampunan Allah dan surganya Allah yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa itu yunfikuna alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra? Yang pertama disebutkan maksudnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa berinfak di kondisi lapang maupun sempit. Lagi-lagi disebutkan. Ya. Pujiannya itu dia terus melakukan satu amalan mengabdikan diri Allah dengan kondisi lapang maupun sempit. Wal kadhimina 'anil nas, ya wal kadhimina ghaidha, yakni menahan marah, wal afina 'anil nas, dan mampu memaafkan orang lain. Dan yang berikutnya alladzina fa'alu fahisatan aw dzalamu, dan manakala dia melakukan sebuah kejahatan atau keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, maka dia beristighfar pada Allah, kemudian dia menghentikan perbuatan dosanya tersebut. Ya, ini lagi-lagi orang-orang yang memiliki jiwa mujahid. Kemudian yang ketiga, jiwa mujahid itu adalah al-ibadah, yang senantiasa memuji, menyanjung dan mengagungkan Allah dalam berbagai kesempatan. Jadi Rasulullah itu baca subhanallah alhamdulillah itu dalam satu hari itu pagi 100 kali, sore 100 kali, yang termaktub di dalam zikir amal surat ya. Ya subhanallah alhamdulillah. Ini subhanallah. Jadi Rasulullah yang sudah jamin masuk surga itu senantiasa memuji, menyanjung Allah dengan cara seperti itu. Dan akhirnya kita juga tuangkan di dalam hadis Rasul mengingatkan kita ya, jika maukah aku tunjukkan kalian akan memiliki kualitas seperti para sahabat dan dia akan tertandingi oleh generasi berikutnya. Jadi disebutkan bahwa nanti di era seperti kita ini, itu bahasa Rasulullah, itu ada satu amalan yang amalan itu kalau kita lakukan kita akan menyamai generasi terdahulu ya, para sahabat. Dan tidak akan pernah terlewati oleh generasi setelahnya kecuali mereka juga mengamalkan ini. Apa itu? Yang Rasulullah sabdakan, yakni amal baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allah Akbar 33 kali setiap habis sholat fardu.
Ini kita memiliki kualitas seperti sahabat. Udah kalau kualitas sahabat berarti surga jelas tidak didapat, ya. Kemudian kemuliaan didapat, ya. Semuanya dapat lah katanya. Dan kita bisa ternyata. Ya? Dan kita bisa, ya. Dengan cara mengamalkan tadi. Baik. Kemudian yang keempat, hayatul mukmin, kehidupan orang beriman itu juga dipenuhi dengan asyahah, yakni bepergian. Tidak diem, ya, tidak mager gitu ya. Artinya mereka senantiasa melakukan syahadah yang bersungguh-sungguh dengan antara lain mencari ilmu misalnya yang memberikan manfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Ya, jadi dengan rawuh di majelis seperti ini itu juga merupakan satu bentuk implementasi 2 kalimat syahadah gitu ya. Ya, ternyata lagi-lagi Bapak Ibu disebutkan dalam kitab ini bahwa salah satu bentuk implementasi atau pengamalan 2 kalimat syahadah tadi adalah asyahah, yakni kita senantiasa bersungguh-sungguh ya untuk mencari ilmu. Yang ilmu tadi itu memberikan manfaat bagi diri kita, bagi Islam dan bagi kaum muslimin. Ya, saya sering sampaikan Bapak Ibu Allah. Jadi dimanapun kita berada, ya, dengan sedapat mungkin bisa menjadi bagian yang memfasilitasi kebaikan tersebut. Ya, kebetulan sekarang ada di Masjid Tufa Islamiyah, ya. Abang Mukhlas dan seluruh jajaran pengurusnya mendesain sedemikian rupa sehingga ada majelis ilmu. Jangan nanti di tempat manapun, di kampus, di sekolah dan sebagainya. Ya, saya kebetulan di kampus juga ikut takmir gitu ya, sehingga dibikin acara-acara yang itu semua adalah majelis ilmu. Ya, termasuk di rumah kita, dimanapun kita berada, maka itu kita manfaatkan ya untuk bisa menciptakan majelis-majelis ilmu yang menjadi sebab orang lain akan mencari ilmu untuk kemanfaatan bagi Islam dan kaum muslimin. Tidak hanya itu, juga bertafakur tentang alam. Ya, kemudian juga paham realita umat dan juga berjalan di dalam rangka dakwah. Gitu ya. Jadi Bapak Allah, ini juga ternyata seorang mujahid harus tahu qadaya fi dakwah, qadaya fi ummah, permasalahan umat. Ya, permasalahan umat itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu, itu yang pertama ada qadiyatul kubra. Yang permasalahan yang sangat besar, yakni pemahaman terkait 2 kalimat syahadah. Artinya kalau 2 kalimat syahadah ini selesai, itu sebenarnya pasti terjadi sebuah persatuan, pasti sebuah kemenangan. Kemudian yang kedua nanti adalah qadiyatul asasiyah, qadiyah yang asas, yakni apa? Kesinambungan generasi, kemudian kesinambungan aktivitas, ya, kemudian kaderisasi dan sebagainya lah. Gitu ya. Justru yang banyak kita sering disibukkan, yakni qadhiyatul yang muaqqadah dan mahaliyah, parsial. Ya, sekarang disibukkan dengan LGBT dan sebagainya, itu di daerah sana. Tapi nggak apa-apa, ada yang mikirkan itu. Ya. Baik Bapak Allah, kemudian orang-orang mujahid itu atau hayatul mukminin itu dia juga ruku, ya, artinya apa? Senantiasa ruku, yaitu menghinakan diri dengan tidak sombong terhadap kehendak dan kemauan Allah SWT. Sujud juga, kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Al-amru bil ma'ruf yang menyuruh pada kebaikan sekaligus nahyu munkar yang melarang dari kemungkaran. Artinya mencegah dari yang mungkar, keburukan dan yang dibenci oleh Allah SWT. Ya, jadi Allah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian yang terakhir, ternyata orang-orang yang hayatul mukmin itu dia senantiasa menjaga hukum Allah, yakni selalu memelihara hukum Allah, yaitu pelaksanaan kitabullah pada dirinya dan memperjuangkan akan terlaksana di masyarakat. Sehingga Bapak Ibu Allah, di dalam surat At-Taubah ayat ke-112 yang tadi Allah berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim, at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna wal amruna bil ma'ruf wan nahyuna 'anil munkar." Jadi mereka itu adalah orang yang bertobat, beribadah memuji Allah, mengembara dengan ilmu dan agama, rukuk sujud, ya. Kemudian menyuruh mereka berbuat ma'ruf dan mencegah dari munkar, ya. Kemudian wal hafizuna li hududillah,
dan mereka memelihara hukum Allah. Yang perhatikan apa yang didapatkan. Wa basyiril mu'minin, yakni berilah kabar gembira kepada orang yang beriman dengan apa? Dengan surga, sebuah kemuliaan di akhirat dan kemuliaan di dunia. Semoga kita semua mampu melaksanakan semua yang nantinya kita mendapatkan kemuliaan dunia dan di akhirat. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.